Saya dari mahasiswa Universitas Madura. Nama saya Moh Jauhar Arif, NIM 2018-3139. Kelas A Sian 6. Dan dosen pengajar saya yang bernama Bapak Ahmad Imam S. Eksos MSI. Selanjutnya saya akan presentasikan yang berjudul Kepemimpinan dalam Berwirausahaan. Kepemimpinan adalah memimpin bagi seseorang wirausahaan adalah modal yang penting dengan kepercayaan dan kreativitas. Kepemimpinan entrepreneurship akan terhenti, stagnan. Dengan kepemimpinan usaha akan tumbuh besar dan luas. Selanjutnya tentang teori karakteristik. Langsung saja. Dari hasil efek ditemukan pemimpin yang membedakannya dengan karakter pemimpin, yaitu ada 5. Yang pertama, dorongan. Apa itu dorongan? Dorongan adalah pemimpin orang-orang yang memiliki tingkat usaha dorongan yang tinggi. Terus yang kedua, kehendak untuk memimpin. Apa kehendak memimpin? Pemimpin adalah orang yang mempunyai karakter dan kehendak yang kuat untuk mengaruhi dan memimpin orang lain. Nomor 3, saya akan menjelaskan. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Apa itu namanya kejujuran dan integritas? Memimpin adalah mempunyai keinginan untuk membangun hubungan saling mempercayai dan dengan memberi teladan dan menunjukkan konsistensi yang tinggi antara perkataan dan perbuatan. Terus yang dalam seorang pemimpin, apa itu percaya diri? Para pengikut melihat pemimpinnya tidak ragu-ragu dalam bertindak. Itu poin yang kepercayaan diri. Terus yang kelima, kecerdasan. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan adalah suatu pemimpin orang-orang yang cerdas dan berpengetahuan untuk mengumpulkan atau menganalisis dan menafsirkan informasi. Terus yang keenam, terkait dengan pekerjaan. Di sini akan saya ceritakan mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi tentang banyak hal yang mulai dari perusahaan industri dan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Dan selanjutnya itulah 6 karakteristik yang saya jelaskan tadi, berapa faktornya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yang selanjutnya saya informasikan. Nah, yang satu ini teori perilaku. Dan di situ ada dimensi perilaku. Yang pertama, gaya demokratis, mendelegasikan wewenang dan mendorong partisipasi. Terus yang kedua, gaya otoritaris, mendiskusikan metode kerja yang memutuskan pengambilan dan membatasi partisipasi. Dan gaya laissez-faire, memberikan kebebasan pada kelompok untuk mempunyai keputusan dan menyelesaikan pekerjaan. Terus yang pertimbangan. Apa pertimbangan? Ide dan perasaan para pengikutnya. Terus yang kelima, mengadakan struktur dalam pemimpin itu menyusun tugas dan hubungan kerja untuk memenuhi tujuan pekerjaan. Nah, teori perilaku. Ya, selanjutnya saya akan jelaskan
studi leadership dari Universitas Bidikan. Yang pertama, berorientasi karyawan. Dalam berorientasi karyawan menekankan hubungan antar pribadi dan memperhatikan kebutuhan karyawan. Terus yang kedua, berorientasi produksi menekankan aspek teknis atau tugas dari pekerjaan. Yang kisi-kisi manajerial memperhatikan misi. Yang selanjutnya nomor 3, memperhatikan manusia, mengukur perhatian pemimpin terhadap bawahan pada 1 atau 9, rendah sampai tingginya. Terus yang perhatian akan produksi, mengukur perhatian pemimpin untuk bekerja. Dan selanjutnya pemimpin dengan pengikut. Beraksi reaktif, leadership berinisiatif, listen tunggu telepon masuk, let's angkat telepon, membuat waktu, racing to problem. Gunakan waktu dengan perencanaan dan antisipasi masalah. Spend time with people. Spend time with people. Kalender diisi dengan jadwal yang sudah direncanakan dan mengisi kalender dengan prioritas ke depan action. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional transisional adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelaskan saran atau persyaratan tugas dan mampu menumbuhkan dampak yang pada dalam para pengikutnya. Dan selanjutnya, karismatik visioner. Ada 5. Yang pertama, mempunyai visi. 2, mampu menyampaikan visi tersebut dan jelas dan mudah dipahami. Terus yang ketiga, berani mengambil risiko untuk mencapai visi itu. Terus yang keempat, sensitif terhadap kendala lingkungan dan kebutuhan pengikutnya. Terus yang terakhir, kelima, menunjukkan perilaku di luar kebiasaan. Itulah dalam karakteristik pemimpin karismatik yang ada 5 faktor yang saya bacakan tadi. Selanjutnya, karakteristik pemimpin visioner itu memiliki kemampuan dalam menjelaskan visi kepada orang lain melalui pidato-pidato yang memukau dan memancing orang untuk bergabung. Terus memiliki kemampuan mengungkapkan visi dan memiliki kemampuan untuk memperluas dan menerapkan untuk menerapkan visi di berbagai konteks yang berbeda-beda. Itu karakteristik. Dan yang ketiga, kepemimpinan tim. Apa kepemimpinan tim itu? Kepemimpinan tim dapat dibagi dalam 3 peran, yaitu yang pertama, pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar. Yang kedua, pemimpin tim adalah penyelesaian masalah. Yang ketiga, pemimpin ini adalah manajer konflik. Itulah pemimpin dalam tim. Yang selanjutnya, sekian dari saya presentasi dalam kepemimpinan dan dalam kewirausahaan. Semoga berkenan dan maaf apabila atau salah dalam kata ucapan, dan mohon maaf apabila dalam pembicaraan atau kata-kata yang kurang jelas. Saya sendiri Muhammad Arif mengucapkan maaf dan sekian.